Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Aang Yudo Prastowo. Saya merupakan dosen di program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saya mulai bergabung di Universitas Maritim Raja Ali Haji sejak tahun 2022. Saya menempuh pendidikan S1 guru sekolah dasar dan melanjutkan pada pendidikan S2 pada program studi pendidikan dasar konsentrasi matematika. Bidang keilmuan saya adalah pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu belajar dan pembelajaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan pada mahasiswa tahun pertama di program studi pendidikan matematika, di mana bobot mata kuliah ini yaitu 12 SKS dengan kegiatan tatap muka 2 kali 50 menit di setiap pertemuan, di mana mata kuliah ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, dan pertemuan ke-8 digunakan untuk ujian tengah semester, dan pertemuan ke-16 digunakan untuk laporan studi kasus. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa itu diharapkan mampu mendeskripsikan dan menganalisis teori-teori belajar dari berbagai pandangan, terutama pada ahli pendidikan. Mampu mengembangkan pendekatan, strategi, dan model pembelajaran berdasarkan teori belajar. Mampu memanfaatkan berbagai sumber belajar dan menganalisis terhadap kasus-kasus pembelajaran. Capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai pada mata kuliah ini yaitu 1. Menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, terukur, serta bertanggung jawab atas hasil kerja kelompok. 3. Menganalisis teori belajar yang bersifat deskriptif dan perspektif berdasarkan pendekatan yang tepat. 4. Memberikan solusi terhadap masalah-masalah pembelajaran, serta merancang pembelajaran sesuai karakter peserta didik. Yang 5. Menginternalisasi teori dan konsep belajar dalam kehidupan sehari-hari. Sub CPMK dalam mata kuliah ini meliputi 1. Mengidentifikasi konsep dan prinsip belajar. 2. Menjelaskan motivasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 3. Memahami berbagai macam teori belajar seperti teori behavioristik, teori kognitif, teori humanistik, teori pemrosesan informasi, serta teori kecerdasan ganda. 4. Menjelaskan hakikat pembelajaran, komponen pembelajaran, dan keterampilan dasar mengajar. 5. Memahami pengelolaan kelas secara efektif. Materi yang disampaikan dalam perkuliahan ini mencakup 13 pokok bahasan, di mana diantaranya hakikat belajar, prinsip dan faktor yang mempengaruhi, motivasi belajar, teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, teori belajar konstruktivistik, teori belajar humanistik, teori pemrosesan informasi, teori kecerdasan ganda, hakikat dan komponen pembelajaran, pendekatan dan model pembelajaran, keterampilan dasar mengajar, dan pengelolaan kelas. Metode pembelajaran yang digunakan bersifat aktif dan partisipatif, di mana diantaranya yaitu ceramah interaktif, diskusi kelompok atau brainstorming, metode kasus atau case method, dan student center learning. Semua pendekatan ini dilaksanakan secara dua arah, yang mana mendorong mahasiswa untuk aktif terlibat di dalam proses belajar. Asesmen dalam mata kuliah ini terdiri dari 5 komponen utama, yaitu kehadiran, kuis, tugas, UTS, dan studi kasus. Adapun cara saya dalam menyampaikan mata kuliah belajar dan pembelajaran yang saya lakukan pada pertemuan ke-14, di mana saya fokuskan pada pencapaian kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menerapkan keterampilan dasar mengajar. Pada pertemuan ini,
saya menyusun kegiatan pembelajaran yang dirancang agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengaitkan dengan praktek yang relevan di lapangan. Pembelajaran yang saya laksanakan melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, pendahuluan, di mana saya membuka perkuliahan dengan salam pembuka, menyampaikan tujuan pembelajaran saat itu, serta melakukan ice breaking, di mana digunakan untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif dan interaktif. Yang kedua ada inti. Pada bagian ini, saya menyampaikan materi secara ringkas terkait dengan keterampilan dasar mengajar, disertai dengan paparan contoh-contoh aplikatif dalam konteks pembelajaran di kelas. Mahasiswa juga saya ajak untuk berdiskusi, menganalisis situasi pembelajaran. Dan yang ketiga adalah penutup, di mana di sesi akhir saya membuka ruang diskusi dan tanya jawab, kemudian bersama-sama mahasiswa menarik kesimpulan atas materi yang telah saya pelajari, serta memberikan penguatan terhadap konsep yang dianggap penting. Melalui pendekatan ini, saya mendorong mahasiswa untuk lebih reflektif dan aktif di dalam memahami hakikat serta praktik keterampilan dasar mengajar sebagai bekal mereka kelak menjadi calon pendidik profesional. Demikian penjelasan singkat saya mengenai unjuk kerja di bidang pengajaran untuk mata kuliah belajar dan pembelajaran. Selanjutnya, marilah kita saksikan cuplikan video pelaksanaan perkuliahan saya pada pertemuan ke-14 sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya yang hari ini sudah hadir di perkuliahan kita di mata kuliah belajar dan pembelajaran, di mana hari ini kita akan mengulas tentang keterampilan dasar mengajar. Ini merupakan salah satu keterampilan yang harus teman-teman kuasai di dalam melaksanakan proses mengajar, terutama nanti teman-teman menjadi seorang calon guru. Nah, sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, saya ingin peregangan dulu dari teman-teman semuanya yang ada di sini. Saya ingin teman-teman mengingat beberapa kata. Nah, kalau saya bilang ini kapas, yang ini kipas, kalau yang ini kaku. Apa? Masih ingat? Ini paham ya? Paham? Ini kalau yang ini, kalau yang ini, yang ini, kalau yang ini. Oke, baik. Jadi tujuannya apa sih sebenarnya di dalam perkuliahan ini? Jadi teman-teman diharapkan mempunyai beberapa keterampilan, yaitu yang pertama nanti ada kurang lebih 7 atau 8 keterampilan dasar mengajar. Yang pertama adalah teman-teman mengetahui tentang pengertian dulu. Pengertian apa itu keterampilan, macam-macam keterampilan, sampai dengan bagaimana teman-teman melakukan demonstrasi atau simulasi terkait dengan keterampilan dasar mengajar itu sendiri. Oke, jadi keterampilan dasar itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran, terutama di dalam bagaimana cara guru mengelola proses pembelajaran. Kalau kemarin kita membahas tentang komponennya, ada beberapa komponen, yaitu dari guru, dari siswa, dari lingkungan, dari peserta didik. Nah, ini juga akan mempengaruhi keberhasilannya. Kemarin kita sudah membahas beberapa komponen, dari beberapa komponen. Salah satunya dari itu kemampuan guru. Kalau kita lihat ada 4
kemampuan kembali. Pedagogi, profesional, personal, dan sosial. Nah, itu dia adalah 4 yang harus teman-teman kuasai, terutama di dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, kita akan memasuki salah satu yaitu dari keempat kompetensinya yaitu kompetensi profesional. Nah, keterampilan dasar itu merupakan kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki, baik itu guru, dosen, instruktur. Silahkan teman-teman kalau pokoknya sistemnya adalah pengajar ya, mengajarkan sesuatu secara efektif dan efisien. 8 ya, kita lihat 8 keterampilan dasar. Nah, ini ada kemampuan membuka dan menutup, kemampuan menanya, kemampuan menjelaskan, kemampuan mengadakan variasi, kemampuan mengelola, kemampuan berdiskusi, kemampuan memberikan penguatan dan mengajar kelompok kecil. Secara tidak langsung ini yang akan mempengaruhi dari proses pembelajaran itu sendiri. Oke, kita difokus ke 8 keterampilan ini. Oke, kalau yang pertama ini ya, membuka dan menutup. Ini seperti apa membuka dan menutup? Oke, ada lagi pertanyaan pemantik. Oke. Nah, itu membuka pembelajaran ya, membuka pembelajaran seperti yang kita lakukan pada hari ini dengan mengucapkan salam, menyampaikan tujuan pembelajaran, mengajak siswanya aktif untuk mempersiapkan diri dalam proses pembelajaran. Contohnya tadi dengan ice breaking, ya, atau menyanyi, boleh atau menari, berjoget, atau hal-hal yang lainnya. Terus memberikan kaitannya materi, seperti halnya apa ya istilahnya, ketika kita akan menyampaikan tujuan materi, contohnya adalah kita akan mengajarkan bangun datar, begitu misalkan. Berarti apa kaitannya materi bangun datar dengan kehidupan sehari-hari? Contohnya seperti apa? Kalau kita mengaitkan materi, kita membangun pengetahuan awal. Benda apa saja yang berbentuk persegi, masalah bangun datar Pak. Jadi kayak dikaitkan dulu dengan bentuk bangun datar. Oke. Apakah kalian pernah lihat ini namanya apa ya? Ini apa namanya? Map. Betul. Dia berbentuk apa? Persegi panjang. Ini adalah salah satu bangun datar. Berarti itulah caranya mengaitkan materi. Jadi dibawa dulu benda nyatanya atau kontekstualnya dulu, baru dikaitkan. Apalagi yang berbentuk persegi panjang, nah, gitu. Yang kedua, keterampilan menanya. Keterampilan menanya merupakan salah satu unsur dalam proses pembelajaran komunikasi. Merupakan bagian tidak bisa terpisahkan dari keberhasilan. Yang ketiga, keterampilan menanya mendeteksi proses berpikir sekaligus dapat memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran. Contoh keterampilan menanya itu seperti apa? Bapak itu Pak, kayak misalnya yang kita nih Pak, misalnya nanya dulu ke anak-anak kan, anak-anak ini bentuknya apa? Nah, bentuknya seperti apa? Persegi panjang atau persegi? Nah, bentuk kalau bentuk persegi panjang, ini termasuk apa anak-anak? Bangun datar atau bangun ruang? Nah, seperti itu Pak. Jadi keterampilan menanya itu mungkin keterampilan yang dimana itu guru bisa menyampaikan informasi tentang pertanyaan yang ingin disampaikan dengan jelas Pak. Oke. Berarti ingin mengetahui seberapa jauh kemampuan siswa. Coba Saloma, kalau saya buat seperti ini nanti akan berbentuk apa? Segitiga siku. Kenapa saya bilang seperti itu? Iya, salah satunya untuk memfokuskan perhatian. Jadi kemampuan bertanya di sini fungsinya selain memberikan juga ingin
memfokuskan. Jadi teman-teman atau anak-anak nanti atau siswa-siswa Anda yang ingin mengajar kan dari depan kelihatan siapa yang fokus, yang tidak, yang mendengarkan dan sebagainya. Nah, ini juga pengungkapan acuan pemusakan tadi yang saya bilang, penyebaran, giliran. Jadi kalau tidak bisa satu ini kita ganti. Kalau kita nggak bisa ganti yang lain. Yang kedua adalah memberikan waktu berpikir serta memberikan tuntunan di dalam proses mengajar. Selanjutnya yaitu saya boleh minta bantuannya satu orang. Oke, boleh dijelaskan ciri-ciri dari bangun di samping atau karakteristik dari bangun di samping. Oke, baik teman-teman. Dari bangun di depan ini, kita tahu bahwa ini merupakan bangun segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku ini memiliki sudut yang besarnya 90 derajat di bagian sini. Karakteristik yang pertama itu memiliki 3 sisi, memiliki 3 titik sudut. Oke, baik. Terima kasih. Beri aplaus. Kita lihat, benar nggak jawabannya? Yang pertama, memiliki 3 sisi. Benar? Nah, penguatannya bisa bentuk verbal, non verbal. Tadi verbal ini seperti apa? Harus apresiasi. Sehingga apa fungsinya? Selain memperbaiki menyampaikan, juga memberikan. Wah, saya sudah memberi siswa itu merasa bangga diperhatikan dengan berbagai macam penguatan tadi, baik verbal atau non verbal. Ini berkaitan dengan penguatan. Yang selanjutnya, Anda mengadakan variasi. Variasi itu apa? Oke, berbagai macam teknik, metode, media, gaya dan sebagainya. Jadi variasi ini tidak selalu dalam satu jenis kegiatan. Misalkan kita mengadakan hari ini ceramah seperti ini, dan tidak harus setiap hari besok lagi ceramah lagi, besok lagi ceramah lagi dan sebagainya. Tetapi kita bisa mengadakan berbagai macam variasi. Mulai dari modelnya. Ada berapa model yang teman-teman pahami terkait dengan jenis-jenis model pembelajaran? PJ, WR, apalagi inquiry, kooperatif, tipe jigsaw, tipe talking stick, dan banyak macamnya. Yang biasanya terkenal 4 gitu. PJBL, PBL, discovery, inquiry. Ini top model nih. Pendekatannya bermacam-macam. Terus juga gaya belajarnya. Gaya belajar ada audio, visual, kinestetik. Ya, ada 3. Jadi berdasarkan itu bisa dilakukan variasi gaya belajar, variasi metode media. Medianya bisa screenshot, visual seperti ini, atau bisa kinestetik tadi, yang bisa namanya API, API. Ya, alat permainan edukatif. Biasanya yang digunakan di dalam proses belajar. Ini variasinya, seperti jenis model variasinya. Dari bangun yang ada di atas seperti itu, semakin banyak variasi medianya, bisa semakin baik teman-teman menyampaikan materi dan bisa ditangkap oleh si siswa itu sendiri. Terus selanjutnya ada keterampilan menjelaskan. Ya, ketika kita menyampaikan, menjelaskan materi, terdapat sudut siku-siku, nah gitu. Pernah dengar ya? Jadi jangan sampai istilahnya, ya saya juga masih belajar dalam proses
pengajar ini. Terbata-bata. Ketika kita menyampaikan, ada jeda berpikir begitu. Awal-awal kita mengajar pasti ada beberapa yang berpikir lagi. Nah gitu. Itu ya wajar. Tapi kalau pun teman-teman mempunyai jam terbang yang tinggi dalam proses mengajar, tentunya tadi dalam menyampaikan juga sudah bagus nanti. Yang selanjutnya ada mengelola kelas. Jadi pengelola kelas merupakan keterampilan guru dalam menciptakan kondisi yang optimal sehingga proses pembelajaran ini bisa berjalan. Selain itu juga menciptakan kondisi yang represif, di mana di sini guru dan respon guru yang berkaitan dengan gangguan siswa dapat mengadakan tindakan remedial dan mengembalikan kondisi yang optimal. Nah, pengelolaan kelas ini seperti apa sebenarnya? Apa yang Anda lihat dari gambar ini? Tidak kelihatan gelap. Oke. Jadi kita bisa melihat bahwa ini merupakan beberapa salah satu karya dari siswanya. Ketika melakukan proyek, ketika melakukan tugas, dikumpulkan, diberikan, dipajang ya, istilahnya dipajang di dinding, di tempat. Fungsinya adalah mengapresiasi hasil karya. Jadi karyanya diapresiasi dalam bentuk portofolio yang mana ditaruh di kelas. Fungsinya itu. Keterampilan selanjutnya yaitu mengajar dengan kelompok kecil dan perorangan. Pengajar kelompok kecil atau personal memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa, terjadinya hubungan yang lebih akrab guru dengan siswa. Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, menegosiasi, keterampilan membimbing, memudahkan belajar, dan keterampilan merencanakan. Tahap terakhir ada menutup. Di mana kegiatan menutup ini seperti apa? Kesimpulan, ya. Terus tanya jawab. Baik anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari tentang terus apa dari kesimpulannya? Mereview tadi. Satu. Terus dari pemahamannya, penguatannya seperti apa? Membuat pertanyaan. Oh, memberikan pertanyaan. Oke. Jadi teknisnya adalah setelah pelajaran semua dipahami, memberikan pertanyaan, mengevaluasi. Yang terakhir, memberikan tindak lanjut. Bagaimana memberikan tindak lanjut? Baik, hari ini materi kita sudah selesai. Kita akan melanjutkan minggu depan dengan materi baru. Ada pertanyaan? Silakan. Mau nanya Pak, kan tadi ada pengelolaan kelas kan Pak? Iya. Yang menampilkan itu kan pengelolaan kelas untuk kayak DBS TK gitu ya Pak. Nah kenapa Pak setiap di jenjang tingkatan Pak itu kan ada kayak kuliah, SMA, SMP, pengelolaan kelas yang seperti TK tuh kayak kurang gitu Pak. Kayak misalnya di tampilin tuh di tempel-tempel gitu Pak. Kenapa pada saat sekarang itu kayak makin besar, makin gede nggak ada di tampilan-tampilan gitu Pak, di ruangan-ruangan itu bisa atau enggak Pak? Kalau untuk pengelolaan kelas di tingkat lanjut itu bagaimana Pak sebaiknya gitu? Oke, baik. Ini pertanyaan bagus juga. Kenapa di tingkat menengah ya, terutama menengah, baik menengah awal atau menengah akhir? Kenapa ini tidak bisa? Jadi ini kita lihat berdasarkan perkembangan siswa. Jadi kita akan melihat kognitif siswanya, perkembangan siswa. Masih ingat ya? Jadi kita sesuaikan dengan tahap perkembangan siswanya. Jika siswanya masih dalam tahap konkret, berarti benda-benda konkret.
yang bisa ditampilkan. Kalau udah operasional formal, berarti bisa ditambahkan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa siswa lagi kita akan mengulang. Kita akan lebih memahami ketika diadakan portofolionya, hasil pekerjaannya di dalam kelas. Ini akan membantu menyemangati siswanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kelas kita kan di SMP, SMA bukan satu guru saja. Ada guru matematika, ada guru bahasa Indonesia, ada guru bahasa Inggris, ada guru IPA dan sebagainya. Kalau kita taruh, otomatis apa yang terjadi? Penuh. Nah, kalau lebih baik, saran saya kalau dulu pernah ada di beberapa tempat. Jadi ada sekolah yang menerapkan ini, bukan siswa gurunya yang berpindah, tapi siswanya yang berpindah. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita coba simulasi. Ada yang bersedia menjadi guru matematika? Halo semuanya. Jadi hari ini kita bakal belajar tentang bangun ruang. Siapa yang tahu apa aja sih bangun ruang itu? Apa aja? Kan ada tadi kan kubus, balok. Siapa yang bisa gambarin kubus? Saya. Oke. Tepuk tangan semua. Jadi di sini ada bangun ruang bentuknya kubus. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih atas guru modanya. Oke, ada beberapa masukan. Yang pertama, kelemahannya apa tadi? Tidak menguasai materi. Apalagi? Kurang fokus. Yang ada saya lihat tadi hanya membuka, menutup, menanya, menjelaskan. Saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih teman-teman. Semoga materi kita bisa bermanfaat. Pada kesempatan hari ini saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.